Saudara-saudari terkasih, kita kerap mendengar kata kambing hitam. Apakah memang karena warna kambingnya hitam maka disebut kambing hitam? Bisa ya, tapi juga bisa tidak. Karena pada zaman sekarang kambing hitam lebih banyak digunakan sebagai metafor. Istilah ini kambing hitam bermula dari tradisi Judaisme pada masa Bait Suci di Yerusalem. Ada yang disebut itu upacara Yom Kippur, yaitu hari perdamaian. Lalu salah satu dari upacara Yom Kippur itu ialah pelepasan seekor kambing ke padang gurun. Jadi dosa-dosa orang banyak itu dipindahkan atau diletakkan kepada kambing tersebut, lalu kambing itu diusir, dilepas di padang gurun. Dengan itu mau dikatakan bahwa dosa-dosa orang ini dipindahkan dan dibuang ke seberang sana atau dilepaskan. Maka sekarang orang tersebut bersih dari dosanya dan itu ditanggung oleh kambing yang kemudian dilepaskan. Jadi kambing hitam itu menjadi metafor bagi orang yang dikatakan, dijuluki, disebut bersalah. Merujuk pada seseorang yang dipersalahkan atas terjadinya suatu kemalangan atau malapetaka. Entah dia yang melakukannya atau tidak, pokoknya disebut inilah dia kambing hitamnya. Saudara-saudari terkasih, Nabi Yehezkel itu ada pada zaman Israel dibuang ke Babilonia. Israel menjadi tawanan sekaligus diperbudak sesudah Raja Nebukadnezar membumi hanguskan Yerusalem. Tentu di tanah pembuangan Israel meratapi nasib, terutama generasi-generasi yang kemudian yang tidak tahu lagi sejarah sebelumnya. Pertanyaan mereka sama, mengapa kita mesti harus ditawan di kota ini? Siapa yang menyebabkan kita menjadi orang yang diperbudak? Ini dosa siapa? Kok kita yang menderita? Mulai mencari pihak mana atau siapa yang mau dijadikan kambing hitam. Pertanyaan itu berkelanjutan dari generasi ke generasi, dan tentu saja itu memperkeruh, merusak relasi di antara orang Israel sendiri. Lalu dalam bacaan pertama tadi Nabi Yehezkel memberi jawaban. Perikop bab 18 itu disebut setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Lalu dalam ayat 25 sampai 28 dikatakan, jangan pernah mempersalahkan orang lain, apalagi mempersalahkan atau menggugat Tuhan. Jangan pernah mengkambing hitamkan orang lain. Orang benar hendaknya bertahan dalam kebenarannya, dan selekas ia berubah lalu melakukan kecurangan, maka ia menanggung akibatnya. Demikian juga orang fasik. Kalau dia tetap bertahan dalam kefasikannya, ia akan mati. Tetapi ketika orang fasik bertobat dan melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia mendatangkan berkat bagi dirinya sendiri. Setiap orang bertanggung jawab atas dirinya, tidak boleh melemparkan kesalahan kepada orang lain. Saudara-saudari terkasih, tradisi Timur Tengah mencari dan mengejar kehormatan dengan berbagai cara dan peluang. Ini sesuatu yang lazim, bahwa harga diri itu perlu. Dan biasanya itu dimulai di tengah keluarga. Orang tua menjadi terhormat apabila ketika anaknya disuruh melakukan sesuatu, anaknya itu melakukannya. Dan ini menjadi kabar gembira kepada tetangga dan masyarakat sekitar. Wah, bapak itu hebat, anak-anaknya taat.
anak-anaknya ikut perintah orang tuanya, maka orang tua akan bangga dan kehormatannya mulai meninggi. Maka dia akan diacungi jempol, hebat bapak, anak-anakmu semua tunduk. Sebaliknya kalau anak itu membangkang, melawan, maka harga diri orang tuanya akan jatuh, terjun bebas dan hancur. Nah, dalam Injil dikatakan tadi, seseorang punya 2 anak laki-laki, lalu keduanya dia suruh pergi ke ladang. Si sulung mengatakan, ya siap bapak, saya akan laksanakan. Tetapi dalam perjalanan ia tidak sampai ke ladang, justru menyimpang ke jalan lain. Si bungsu pada awalnya mengatakan, saya tidak mau bapak. Dalam perjalanan ia mulai merenungkan itu dan akhirnya lurus terus pergi ke ladang dan bekerja di sana. Pertanyaannya, siapakah yang dari 2 itu yang menjadi pelaksana dari apa yang dimintakan oleh si bapak itu? Siapa yang menambah rasa hormat kepada bapaknya? Siapa yang bisa mengangkat harga diri si bapak di tengah masyarakat? Kita tentu jawab yang kedua. Saudara-saudari terkasih, Israel disebut bangsa pilihan, bangsa Allah. Mereka mengakui Allah sebagai Yahweh dan Allah mengakui mereka sebagai bangsanya. Tetapi dalam perjalanan sejarah, berkali-kali bangsa Israel yang mengatakan ya itu melakukan yang sebaliknya. Berkali-kali mereka ingkar janji. Berkali-kali mereka ngotot terus pada dosanya. Dan itu mendatangkan malapetaka atas diri mereka, baik secara personal maupun secara bangsa. Dan itu dipertentangkan dengan kehadiran pemungut cukai, orang Samaria, perempuan sundal. Kelompok ini justru dilecehkan, dipandang sebelah mata, tidak diperhitungkan. Tetapi oleh Allah mereka diangkat menjadi pewaris kerajaan Allah. Saudara-saudari terkasih, kita sebagai anak dalam posisi mana? Anak sulungkah atau anak yang kedua? Lewat pembaptisan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita katakan iya, entah kita baptis anak-anak, baptis dewasa atau penerimaan resmi. Saat itu kita katakan kita menolak setan, dan dengan itu kita dipersatukan, dipersekutukan dengan gereja atau umat. Ketika komuni pertama kita nyatakan ya akan kehadiran Yesus dalam roti dan anggur, bersatu dengan Dia menyambut tubuh dan darahnya. Ketika Krisma kita katakan ya untuk mengikuti Kristus secara lebih radikal, bersedia menjadi saksinya. Demikian juga dengan sakramen-sakramen lain. Kita jawab ya. Tetapi saudara-saudari terkasih, bagaimana proses itu dalam perjalanan waktu? Berapa kali kita sudah ingkar janji? Berapa kali kita bertahan bercokol dalam kesalahan-kesalahan yang berulang? Perilaku, tutur kata, sikap batin dan pikiran kita seberapa kerap bertentangan dengan ya yang kita katakan? Apakah kita si sulung atau anak yang kedua? Saudara-saudari terkasih, si sulung mengatakan ya, tetapi tidak mau. Anak yang kedua mengatakan tidak mau, tetapi melakukan. Saya mau memilih alternatif ketiga yang menjadi prototipe anak, yakni Yesus sendiri. Tidak si sulung, tidak anak kedua, tetapi Yesus yang baginya kalau ya adalah ya, kalau tidak adalah tidak. Tidak ada daerah abu-abu diantaranya. Kalau bagi Yesus ya adalah ya,
tidak adalah tidak. Dan inilah saudara-saudari yang kita hendak ikuti, perjuangkan. Bagaimana kita mau menjadi seperti Yesus, yang ianya bukan hanya ia karena egoismenya, tetapi sebagaimana dikatakan dalam bacaan kedua, ya Yesus itu bukan untuk memenuhi kepuasan dirinya, tetapi justru untuk kebersamaan, kesejahteraan semua, demi bonum communio, untuk kita semua. Saudara-saudara terkasih, mari kita berjuang untuk itu, menjadi seperti Yesus. Amin.